didn't have to knock me out, but I'm still holding the throne. You never know till it's over. So pretty it hurts. Just beware of the thorns. You got a glimpse, and you can't resist, luring you in closer. Guess I got a jinx. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini saya Safi Nasution, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, berada di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka penyaluran bantuan jaminan hidup bagi korban bencana di 3 kabupaten kota, di Sumbawa, Lombok Timur, dan Lombok Utara. Di sela-sela kami melakukan rapat koordinasi dengan para kepala dinas, bupati di 3 kabupaten, kami bertemu dengan Pak Aka, Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pak Aka ini sahabat saya sudah lama, kami pernah bertemu di kantor staf presiden dalam rangka penanganan Ahmadiyah dulu. Betul. Nah, jadi beliau kebetulan punya inovasi terhadap mobil yang digunakan untuk kalau kita lihat di sini seperti Tagana Coffee Truck namanya. Nah, ini nanti kita akan lebih dalam lagi untuk bertanya kepada Pak Kepala Dinas, karena beliaulah yang menginisiasi ini sehingga mobil ini bisa kita lihat seperti yang sekarang ini. Selamat pagi Pak Aka. Selamat pagi Bang Safi Nasution. Ini Pak Direktur. Kebetulan kita sedang ada di Lombok. Saya melihat ada mobil yang Bapak sulap ini. Iya. Ini gimana Pak awalnya? Latar belakangnya gimana? Kok bisa seperti ini gitu? Ya, terima kasih. Pertama, selamat datang kepada kawan-kawan dari Kementerian Sosial di Lombok, yang mana sejak 2018 Lombok ini menjadi kampung kedua nih bagi kawan-kawan Kementerian Sosial sejak gempa 2018. Nah, ini ada kaitannya juga dengan gempa 2018 Pak Direktur. Kami melihat kendaraan dapur umum lapangan yang kita miliki 2 unit di Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satunya ini yang unit yang lama, kosongan. Nah, ketika bencana ini tentu berfungsi semua. Tetapi ketika tidak ada bencana, mobil-mobil ini kan diparkir begitu saja di kantor. Maka ada ide kami kemudian dengan kawan-kawan di Perlindungan dan Jaminan Sosial, khususnya Kepala Seksi PSKBA dan juga Pak Kabid Linjamsos. Bagaimana kalau mobil-mobil ini berfungsi memberikan edukasi kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya anak-anak muda nih, dan juga kawan-kawan NGO. Maka muncullah ide bersama pada waktu itu, gimana kalau kita bikin kafe Pak Kadis katanya. Idenya seperti apa? Kafe ini awalnya dulu kawan-kawan bilang kita buka lapak di keramaian-keramaian itu. Wah, kalau begitu begini saja, kita bikin mobil edukasi bencana. Isinya nanti dari produk-produk lokal yang dihasilkan oleh KPM PKH. Kemudian kita lengkapi mobil edukasi bencana ini dengan literasi kebencanaan. Kaitannya dengan kebencanaan-kebencanaan yang pernah terjadi di NTB, dan juga bagaimana Kementerian Sosial berperan dalam setiap terjadi kebencanaan. Ini kita berikan kepada masyarakat, dan mobil inilah yang harus kita fungsikan. Kira-kira seperti itu ide awalnya. Baik, Pak Aka, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB. Saya tadi malam bertemu dengan salah seorang anak muda yang dia punya kesan pada saat program Tagana Masuk Sekolah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi NTB. Dia katakan begini, saya sangat ingat betul, terkesan akan program Dinas Sosial untuk Tagana Masuk Sekolah. Nah, apakah mobil ini juga bisa dilakukan dalam rangka keberlanjutan program Tagana Masuk Sekolah? Artinya nanti ke sekolah-sekolah juga bisa dilakukan sosialisasi, edukasi, karena kita ingat bahwa anak SMA, SMP itu adalah generasi penerus kita. Bagaimana menurut Pak Kadis? Ya, alhamdulillah Pak Dir.
mobil edukasi bencana ini juga sekaligus memperkuat pelaksanaan Tagana Masuk Sekolah yang sudah kita laksanakan bulan Oktober kemarin. Dan ini mobil sudah keliling ke 35 sekolah. Kemudian juga ada kawan-kawan NGO yang mengundang mobil edukasi bencana ini, khusus mereka mau bicara tentang kebencanaan. Nah, terkait kemudian program kita ke depan untuk Tagana Masuk Sekolah yang juga didukung penuh oleh Kementerian Sosial, kami di NTB akan memfungsikan penuh mobil edukasi bencana ini dengan formulasi di mana ada kegiatan Tagana Masuk Sekolah, di situ juga ada mobil edukasi bencana. Kemudian produk-produk yang ada di mobil edukasi bencana ini secara gratis, khusus kopinya, kemudian produk-produknya kita jual, tetapi kemudian kembali ke masyarakat juga. Dan apa yang diinginkan oleh anak-anak muda NTB, kita juga sudah membuka peluang mobil edukasi bencana ini. Selain bisa masuk di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi, bisa dipinjam juga oleh kawan-kawan NGO untuk berkegiatan. Bahkan di akhir 2020 ini, Pak Dir, ini mobil sudah diminta sama kawan-kawan panitia yang akan mengadakan khusus kegiatan di Rinjani. Kita tahu bahwa program-program pemerintah seringkali dibentuk tetapi tidak berkelanjutan gitu. Nah, kita ingin sharing nih, Pak Kadis, saya sebagai direktur di Kementerian Sosial ingin juga menyerap aspirasi. Pertama, kendala apa yang dihadapi di daerah sehingga seringkali program itu stuck, dia tidak berlanjut. Kemudian kalau NTB ini saya lihat sangat banyak NGO yang ikut bersinergi untuk bersama-sama agar program kita itu berkelanjutan. Untuk hal seperti ini, kira-kira menurut Pak Kadis seperti apa? Dan apa yang Bapak lakukan untuk keberlanjutan dari, ini kan hanya salah satu saja, tapi banyak sekali program-program kita yang kita ingin agar ada tercipta sinergi antara pusat dan daerah, sehingga kami juga dapat mensupport daerah apa-apa yang dibutuhkan. Ya, terima kasih Pak Dir. Terkait dengan keberlangsungan program-program Kementerian Sosial khususnya di daerah dan juga dipadukan dengan program-program di daerah, tentu kendala yang pertama adalah kami di daerah sarana prasarana. Tetapi kemudian bagaimana mengatasi persoalan ini? Penguatan komunikasi, koordinasi dengan kawan-kawan NGO dan juga di luar dinas sosial ini kita lakukan di NTB. Sehingga persoalan-persoalan yang menjadi kendala itu ternyata kita bisa disupport juga oleh kawan-kawan NGO. Misalnya hari ini kita bisa melihat kehadiran Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana NTB. Ada komunikasi yang luar biasa kita dengan Dinas Sosial, dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana NTB, termasuk kawan-kawan NGO yang lain. Nah, ini terus kita kuatkan. Dan satu hal yang kami tanamkan di kawan-kawan Dinas Sosial Provinsi NTB, khususnya para Tagana, kerja kita ini tidak bisa dilihat hari ini, tetapi akan dilihat oleh masyarakat, oleh orang pada saat yang akan datang. Maka ketika kita bicara tentang mitigasi bencana, kita bicara tentang investasi peradaban. Investasi peradaban ini akan dirasakan oleh anak cucu kita pada masa yang akan datang. Ini juga membangkitkan semangat kawan-kawan bekerja, berkomunikasi dengan pihak-pihak lain. Yang pasti kami di daerah sangat mengharapkan adanya support yang besar juga dari kementerian, dan kita akan mengelola itu dengan baik, dan ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Wah, terima kasih Pak Kadis. Memang kita minum dulu Pak Kadis. Minum dulu. Nah, ini belum kita minta sudah datang ini. Luar biasa nih. Terima kasih ya adik-adik Tagana ya. Are you ready? Yes. S-nya 3 kali deh. Are you ready? Yes. Yes. Wah, dia saja udah jatuh tuh. Gimana ini? Ini kalau minum maskernya dibuka nggak ya? Gula. Kita boleh coba juga ini Pak Dir, ini sepertinya ini. Ini apa ini? Pisang goreng. Ini obrolan pagi gini kadang-kadang lebih mengena ya Pak Kadis ya? Betul. Dan pola-pola ini juga dengan kawan-kawan NGO saya lihat bagus dia.
Oke. Artinya Kemarin ini, di Lombok Timur itu bisa menghadirkan banyak ini NGO, bisa kemudian kita bicara tentang- dilakukan oleh dinas sosial provinsi lain ya. Betul. Pola-pola Kafibri. Bahkan kemudian Kepala BMKG Mataram ya. dengan sukarela juga, saya tidak perlu dibayar, saya baru menemukan ini di NTB, saya ikut keliling kemana saja. Ini Bahasa ini beliau gitu. produk-produk apa? PKH. PKH. Ya. Ada buku juga. Iya. Sosialisasi Buku. edukasi. Nah, kita diperbanyak rangka bukunya mitigasi. nanti dari kementerian. Oke. Ini saya kasih nih. Ini saya yang buat ini. Siap. Dalam rangka COVID waktu pertama kali terjadi. Ya, pertama kali terjadi. Pak Kadis, santai aja nih. Sambil minum aja nggak apa-apa. Ya. Kami di Jakarta itu sekarang sedang melakukan semacam gladi posko. Artinya penanganan banjir di DKI dan megatrust. Jadi dampak La Nina ini dengan curah hujan 20-40%. Dalam diskusi kami dengan pihak TNI, kemudian Dinas Sosial DKI, dan stakeholder yang lain, memang ada mandat dari Undang-Undang 24 bahwa apabila terjadi bencana itu memang daerah lah sebagai penanggung jawab. Dan Kementerian Sosial itu mensupport. Nah, mungkin berkaitan dengan hal ini, support kami nanti Pak Kadis, selain ini dapur umum ya, kami nanti juga akan memberikan tenda pengungsi COVID-19. Nanti akan kami kirimkan setelah itu selesai, itu bentuk komitmen kami untuk mensupport Bapak gitu. Nah mungkin nanti begini Pak, maksud kami daerah itu dengan support yang ada harus lebih berdaya, harus lebih mandiri, harus dapat mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk penanganan bencana, dan ke depan sinergi itu akan kita bangun lebih permanen gitu. Jadi tidak hanya sekedar pusat daerah, tapi apa yang dibutuhkan daerah itulah yang kami support. Jadi semacam perencanaan program berdasarkan analisis kebutuhan. Kira-kira menurut Bapak bagaimana? Nah, ini yang betul-betul memang kita tunggu Pak Dir. Nah, artinya kemudian sinergitas kita pusat dengan daerah dan nanti kami kemudian dengan masyarakat ini akan menjadi lebih kuat. Bahkan apa yang menjadi arahan Pak Dir ini, kami di NTB, saya sudah perintahkan Pak Kabid Linjamsos dan Kasih PSKBA untuk membuat satu program. Mobil edukasi bencana ini membuat komunitas-komunitas baru di masyarakat kita. Kemudian 2021 kita akan anggarkan pemberian bantuan peralatan kebencanaan kepada komunitas yang dibentuk dari hasil bergeraknya mobil edukasi bencana ini. Maka apa yang kemudian diberikan oleh pemerintah pusat kepada kami di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Sosial, ini akan saling menunjang. Dan inilah yang memang harus kita lakukan di negeri ini. Bahwa bencana ini menjadi perhatian semua pihak. Maka kita di daerah ketika diberikan oleh pusat, maka harus memperkuat kemudian peran-peran masyarakat kita untuk bergerak bersama kita. Baik, Pak Kadis. Ini kembali lagi ke mobil. Tadi kita sana kemari supaya enak gitu kan. Nah, kalau lihat mobil ini, kira-kira kapan dimulainya? Kemudian bergerak kemana saja dia? Sasarannya siapa gitu? Dan pihak-pihak mana saja yang Bapak libatkan untuk sosialisasikan edukasi, sosialisasi dalam rangka mitigasi bencana. Nah ini penting, kenapa? Bagaimana Bapak bisa membangun kolaborasi dalam rangka keberlanjutan dari mobil coffee truck ini. Silakan Pak Kadis. Terima kasih Pak Dir. Persiapan mobil ini, kebetulan saya kembali ke Dinas Sosial bulan Mei, kemudian bulan awal-awal Juni itu saya ke posko dan ke gudang lihat situasi kendaraan. Saya bilang kita harus punya sesuatu yang baru. Maka bulan Juli kita mulai mencoba membuat langkah-langkah persiapan adanya mobil edukasi bencana atau coffee truck Tagana ini. Bulan Juli sudah mulai dikerjakan, kemudian Agustus ini sudah mulai ada rupa kendaraan ini, dan Oktober kemarin mobil ini sudah mulai bergerak. Kita coba dulu di salah satu pondok pesantren di wilayah Lombok Barat. Hasilnya ternyata luar biasa. Semua kemudian menjadi tertarik, banyak sekolah-sekolah yang mengundang.
Kemudian banyak NGO yang juga mengundang untuk hadirnya mobil edukasi bencana ini mereka pakai di lapangan. Kita juga melibatkan selain TNI, Polri, BMKG juga bahkan secara sukarela mengatakan, Pak Kadis, kami siap BMKG dibawa kemana saja oleh Tagana Dinas Sosial untuk kita sama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan informasi-informasi yang memang dimiliki oleh BMKG dan semua gratis, gitu kan, semua gratis. Teman-teman dari Forum Risiko Bencana juga seperti itu, yang konsen terhadap kebencanaan mau terlibat semua. Ini sesuatu yang luar biasa bagi kita semua dan ini akan kita terus mencari bentuk yang lebih tepat. Arahnya nanti ketika COVID sudah tidak ada, Pak Dir, kita mau buka misalnya pada lokasi-lokasi malam di mana ada keramaian, kita akan buka di situ. Dan orang boleh ngopi sepuasnya gratis, tetapi kemudian mendapatkan informasi kebencanaan dari kita. Dan ini yang luar biasa dari Kementerian Sosial juga sudah akan memberikan support kepada kami di NTB. Baik Pak Kadis. Tadi menarik Pak Kadis menyampaikan edukasi sosial. Kira-kira bentuk konkret dari edukasi itu dalam bentuk apa, Pak? Misalnya apakah menyampaikan suatu, membagikan pamflet, kira-kira apa dari mobil ini datang? Terima kasih Pak Dir. Edukasi bencana ini sebenarnya kita belajar dari situasi 2018 kemarin pada saat terjadi bencana gempa di Lombok. Setelah kita buka literatur, ternyata jauh sebelum 2018 itu di NTB sering terjadi bencana. Nah, ini kan dilupakan. Maka mobil edukasi bencana ini kita harapkan di samping kemudian memberikan edukasi melalui pamflet, melalui literasi-literasi yang ada, juga diskusi-diskusi seperti ini, juga ini kita jadikan sebagai salah satu upaya mengingatkan masyarakat kita bahwa di NTB ini sering terjadi bencana. Maka ketika terjadi bencana, langsung seperti ini kita sosialisasi ke masyarakat, penyuluhan, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, apa yang harus disiapkan, bagaimana sejarah kebencanaan kita di NTB. Nah, kira-kira seperti itu. Dan tentu pamflet-pamflet itu menjadi salah satu pendukung yang sangat kita perlukan, dan ini kita lakukan juga di mobil edukasi bencana ini di samping diskusi-diskusi lepas seperti ini. Oke Pak Kadis, ini kalau saya lihat ke belakang ini ini sepertinya konstruksinya cukup baik, terbuka kiri kanan seperti radio swasta nasional. Tapi ini namanya Tagana Kafitruk. Ini yang merancang konstruksinya siapa Pak Kadis? Apakah melibatkan ahlinya atau swadaya atau swakelola bagaimana? Alhamdulillah ini terus terang konstruksinya betul-betul dari kawan-kawan Tagana. Kawan-kawan Tagana yang dikomandani oleh Pak Kabit Linjamsos. Kemudian kami dari dinas memberikan support secara swadana dan kawan-kawan juga secara swadaya kemudian di Tagana untuk mewujudkan ini. Gitu. Nah, tapi kalau produk-produk ini kita ambil secara langsung di KPM PKH kita, yang nanti bayarnya bisa belakangan. Gitu. Ya, baik Pak Kadis. Tadi dikatakan Tagana yang merancang ini ya. Berapa jumlah Tagana kita dan apa rencana Pak Kadis ke depan untuk bisa meningkatkan profesionalisme mereka? Karena saya lihat ini bagian dari hasil kerja mereka kan. Tentunya mereka punya pemikiran-pemikiran yang harus difasilitasi dan diwujudkan gitu. Kalau se-NTB kita punya 700 lebih Tagana. Di provinsi berapa Pak Es? Pak 56 di provinsi. Dan kemudian ini ada yang nanti mengelola khusus kawan-kawan Tagana ini, dan mereka boleh juga berjualan pakai ini. Nah, dari hasilnya mereka kelola sendiri untuk kepentingan sendiri dan lebih besar untuk kepentingan kebencanaan. Nah, tetapi kemudian harapan kita akan memperkuat kemampuan kawan-kawan Tagana ini. Bahkan kita sudah mendatangkan ahli kopi. Dia akan dilatih khusus untuk meracik kopi khas Lombok yang nanti bisa mereka pakai untuk kepentingan mobil edukasi bencana dan kepentingan kebutuhan mereka mencari duit juga dari kegiatan ini. Bahkan saya baru seminggu ini membuka barbershop khusus Tagana.
di Kota Mataram. Iya. Dan itu peralatannya saya kasih langsung dari dinas. Mereka kelola sendiri dan ini baru mulai jalan. Baik, Ada Pak seminggu Kadis. ini. Pak Kadis, ini saya senang, ini baru pertama saya menemukan bentuk inovasi ya. Kira-kira ada nggak harapan Pak Kadis baik kepada Dinas Sosial Provinsi yang ada di seluruh Indonesia, kemudian kepada kami di Kementerian Sosial, harapan-harapan untuk pengembangan SDM kita, Ya. SDM Tagana dengan sarana prasarana. Dalam dialog ini saya juga ingin mendengar langsung dari Pak Kadis, Ya. agar nanti kebijakan kita ke depan tentunya berdasarkan aspirasi atau kebutuhan di daerah. Silakan Pak Kadis. Terima kasih. Khusus untuk pengembangan kapasitas dan kapabilitas Tagana, maka tentu pertama saya ingin mengajak semua kepala dinas sosial provinsi se-Indonesia, mari kita berinovasi bersama, bahkan saling memberikan masukan, karena kita hanya bisa menemukan manusia-manusia yang memiliki sikap kerelawanan yang luar biasa itu ada di Tagana. Dan saya merasakan itu karena saya pernah juga di salah satu perangkat daerah, tetapi saya baru menemukan orang yang memiliki sikap kerelawanan yang luar biasa itu ada di Tagana. Maka kita harus tingkatkan skill mereka. Kita harus memberikan sarana prasarana pendukung kepada mereka. Dan kami Dinas Sosial Provinsi NTB mencoba untuk secara bertahap memenuhi itu. Dan kemudian tentu dari Kementerian Sosial kita juga tetap berharap dapat disupport dan kawan-kawan Tagana ini menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kita untuk pelaksanaan tugas-tugas kita dalam hal kebencanaan ke depan. Terima kasih Pak Kadis. Ini nanti tanggal 24 Maret 2021 itu Tagana genap berusia 17 tahun. Dan kita akan merayakan hari ulang tahun itu di Buan Ratu Sukabumi. Nanti Pak Kadis akan kita undang bersama beberapa personil Tagana untuk sama-sama merayakan. Dan di sana akan kita tunjukkan bukti kita, komitmen kita bersama pusat dan daerah untuk memfasilitasi Tagana dengan tali asihnya yang dalam bentuk ATM, tenda yang ramah terhadap COVID-19, dan lain sebagainya. Baik Pak Kepala Dinas, sebelum kita tutup, kita salam Tagana, kita ucapkan kepada kawan-kawan di Dinas Sosial Provinsi yang lain bahwa kita harus bersinergi untuk mengembangkan program-program penanggulangan bencana di daerah. Are you ready? Yes, yes, yes. Wah. Kita ngopi dulu Pak Kadis. Oke.